Dua polisi pria di belakang Alena maju ke depan, yang satu meraih lengan Liu, yang lain meraih lengan Aslan, dan ingin membawa mereka berdua berjalan. Pada saat ini, air mata Aslan mengalir di matanya. Dia tidak takut, tetapi merasa lega. Dibawa ke kantor polisi oleh Alena sama dengan membiarkan dia menyingkirkan cengkeraman Liu. Tunggu, aku juga pergi. Yang Siren di samping sedikit cemas, karena salah satu dari dua polisi menangkap Liu dan yang lainnya menangkap Aslan, tetapi tidak ada yang menangkapnya. Alena secara alami mengenal Yang Siren, putri tertua dari orang terkaya di Center. Dia mengerutkan kening dan berkata, Nona Yang, jangan membuat masalah. Yang Siren tiba-tiba melangkah maju dan menamparkan wajah Aslan yang bengkak seperti kepala babi. Tamparan ini membuat Aslan benar-benar tercengang. Bagaimana situasinya? Apakah Anda merasa sedang memainkan peran badut? Setelah menamparkan Aslam, Yang Siren menjabat tangannya, melihat ekspresinya seolah-olah dia berkata, oh, tanganku sakit. Omong kosong. Alena Ye sedikit mengernyit karena marah, dan kemudian dia hanya bisa menarik tangan Yang Siren dan berkata, ayo pergi, kamu juga ikut denganku. Oh ya. Yang Siren dengan penuh semangat memberi isyarat dengan jempol. Dan berkata, bagus sekali, aku sudah lama hidup, dan belum merasakan ditangkap oleh polisi, kali ini adalah keinginan. Plop. Di seluruh restoran, saya tidak tahu berapa banyak orang yang dirobohkan oleh kata-kata Nona Yang. Apakah suatu kehormatan untuk ditangkap oleh polisi? Dari mana dia berasal dari gadis cantik dan tidak punya otak? Setelah tiba di kantor polisi, Liu dilemparkan lagi ke ruang interogasi oleh Alena Ye. Perbedaan dari terakhir kali adalah bahwa kali ini Liu ditemani oleh Nona Yang, dan Alena adalah satu-satunya yang menginterogasi Liu. Liu, mengapa kamu memukul Aslan? Energi di belakang orang ini sangat besar sehingga kamu mungkin tidak mengerti. Alena pertama kali mengeluh tentang Liu, dan kemudian mengubah nadanya, bagus, kapan aku akan membayar Anda kembali, bagaimana kalau saya membantu Anda menyelesaikan masalah ini? Liu berkata sambil tersenyum, tim Alena Anda berutang budi kepada saya khawatir Anda tidak akan bisa membalasnya dalam hidup Anda. Mata indah Alena melebar hingga batasnya, dan kemudian dia tersenyum pahit, itu benar, Anda Liu sangat baik. Tapi saya menyarankan Anda untuk lebih menahan diri. Terakhir kali Anda memotong begitu banyak orang di hotel, Anda bahkan membunuh Jian. Jika bukan karena saya untuk melupakannya, saya khawatir saya akan menemukan Anda dalam masalah. Cukup sudah. Yang Siren tiba-tiba berkata, Alena, Anda tidak selalu harus bertanya pada Liu untuk memimpin. Terakhir kali Dylan meminta Anda untuk mengganggu Anda meminta saudara Liu untuk menyelamatkan Anda di restoran, apakah Anda ingat? Apakah Anda tahu seberapa besar bahaya yang dibawa oleh saudara Liu ketika dia menyelamatkan Anda terakhir kali? Saya dulu mengira kau wanita cantik. Hebat, sekarang wajahmu benar-benar membuatku jijik. Dylan. Wajah Alena menegang, lalu dia sedikit menundukkan kepalanya, dan berkata, apakah dia menyusahkan Liu? Ini dia memang salahku. Tidak, aku akan mencoba menyelamatkannya. Bisakah kamu memikirkannya? Yang Siren berkata dengan acuh tak acuh, jika aku tidak memblokir Liu tadi malam, dia mungkin adalah hantu sekarang. Kamulah, yang asli pembuat onar, saat Liu kesusahan, apakah Anda ada di sana saat itu? Di mana? Potong. Alena tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan kilatan keterkejutan di matanya, kamu memblokir Liu. Ya jika bukan karena keterampilan Liu, saya khawatir saya juga akan selesai tadi malam. Yang Siren dengan fasih menjelaskan apa yang terjadi tadi malam, dan Nona yang benar-benar sangat pintar. Dia tidak mengatakan tentang pembunuhan Liu, baru saja mengatakan kemarin betapa berbahayanya itu di malam hari, Dylan mengirim ahli yang sangat kuat untuk membunuhnya dan seterusnya. Alena Ye mendengarnya sangat menggetarkan, dan akhirnya seluruh orang terdiam. Liu diam-diam mengacungkan jempol kepada Yang Siren, dan Nona yang mengangkat dagunya dengan bangga. Setelah terdiam beberapa saat, Alena menatap Liu dan bertanya dengan wajah serius, di mana Dylan? Apakah Anda tahu di mana Dylan sekarang? Saya pikir Anda harus tahu. Liu tertawa dia menunjuk ke tanah, dia telah pergi ke neraka sekarang, sepertinya aku mengirimnya ke bawah secara pribadi. Setelah mendengar kata-kata Liu, Alena merosot di kursi, dengan ekspresi rumit hingga batasnya. Masuk akal bahwa ketika Dylan meninggal, tidak ada yang akan mengganggunya, dia seharusnya bahagia, tetapi ketika dia mendengar berita kematian Dylan, reaksi pertamanya adalah khawatir. Liu, jangan pergi ke universitas ini, pergilah sejauh yang kamu mau. Setelah merenung sejenak, Alena berkata, energi keluarga Huang di ibu kota terlalu besar untuk kamu pahami, bahkan jika Anda adalah kolonel tentara rahasia. Petugas, keluarga Huang tidak akan membiarkan Anda pergi. Mengapa mereka tidak membiarkan saya pergi? Apakah mereka tahu bahwa saya membunuh orang? Tanya Liu. Alena berkata, bahkan jika mereka tidak tahu bahwa Anda membunuh orang itu, mereka akan mengetahuinya. Anda berani mengaku membunuh Dylan di depan saya, apakah menurut Anda di depan keluarga Huang? Liu tiba-tiba berkata, saya akui itu. Saya baru saja berkata, sepertinya saya mengirimnya secara pribadi, seperti, Anda harus mengingat kata seperti. Jadi sekarang saya katakan, saya hanya bercanda. Oh. Alena menamparkan meja dengan marah, saya seorang polisi, ini kantor polisi, jangan bercanda dengan saya. Polisi, kamu tahu bahwa kamu adalah seorang polisi. Alena membiusmu, mengapa kamu tidak menangkapnya? Liu membalas, aku. Alena terdiam ketika ditanya, dan kemudian misi itu menggelengkan kepalanya, kamu tidak mengerti, tidak ada keadilan mutlak di dunia setiap saat, dan aku punya saat-saat ketika aku tidak berdaya.
Kamu adalah seorang polisi, ya mereka yang menjaga aturan, jika kamu tidak dapat menghukum mereka yang melanggar aturan, serahkan kepada mereka yang dapat menghukum mereka. Liu berdiri dengan tenang, mengangkat tangannya untuk memegang tangan kecil yang siren, dan menariknya ke atas. Ayo pergi, tidak perlu bicara lagi. Alena hanya melihat Liu pergi, polisi yang kejam ini mencoba menghentikannya beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat menemukan alasan untuk menahannya dengan baik. Setelah Liu pergi, Alena menghela nafas berat, dan kemudian pergi ke ruang interogasi lain. Pada saat ini, Aslan sangat marah di ruang interogasi ini. Dia menunjuk seorang polisi muda yang membuat catatan untuknya dan berteriak. Anjing! Kamu polisi anjing, apakah kamu tidak membawa aku pergi untuk pemeriksaan cedera? Bawa aku ke penilaian cedera, dan cepat berikan anak itu Liu hukuman. Mencicit. Pada saat ini, Alena mendorong pintu dan masuk. Begitu dia melihat Alena, Aslan menjadi marah. Alena Ye, apakah Liu telah ditahan? Biarkan saya memberitahu Anda, saya dipukuli, yang berarti wajah beberapa keluarga besar di ibu kota telah dipukuli. Dan keluarga Yemu di ibu kota. Kamu harus berdiri di pihakku. Aslan, jangan basa-basi di sini. Alena mendapatkan kembali temperamennya yang seperti polisi, menatap langsung ke Aslan, dan berkata. Kentut. Berapa banyak keluarga yang Anda wakili di ibu kota? Apakah Anda masih ingin menunjukkan wajah Anda? Saya telah menyelidiki sebagian besar hal yang telah Anda lakukan sejak Anda datang ke kota center. Jika saya mengirim barang-barang ini kembali ke ibu kota, saya jamin orang tua Anda akan memarahi Anda. Aslan dimarahi oleh Alena dan langsung kehilangan kesabaran. Alena melanjutkan, dua orang di depan gerbang yang dipukuli seperti anjing mati oleh Liu adalah yang disebut tuan yang kamu panggil dari ibu kota, benarkan? Iya, Aslan mengangguk. Alena menggembungkan pipinya karena marah, lalu melambaikan tangannya, kembalilah ke ibu kota, jangan lari ke kota center jika kamu tidak ada hubungannya, kota ini tidak besar. Provinsi ini tidak besar, tapi airnya agak dalam, dan orang-orang seperti Anda tidak bisa membuat ombak di sini. Aslan tampak sangat tidak yakin, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya, hanya menundukkan kepalanya dan pergi. Mungkin Aslan benar-benar tinggal di kota center, atau Liu menjadi pengebirian impian di hatinya. Jadi dia membawa orang-orangnya sendiri dan meninggalkan kota center dengan pesawat malam itu. Hanya saja Tuan Muda Lan, yang sedang duduk di kabin kelas 1, memancarkan cahaya bayangan dari waktu ke waktu, Liu, aku pergi, bukan berarti aku akan membiarkanmu lebih baik. Anda tunggu, rasa malu yang Anda berikan kepada saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda ribuan kali. Setelah itu, Liu memiliki beberapa hari ketenangan yang langka, tetapi seiring berjalannya waktu, awal dari Universiade semakin dekat. 2 hari kemudian, Liu mengikuti tim sepak bola Universitas Sains dan Teknologi dan pergi ke Nanjing terlebih dahulu. Karena pertandingan sepak bola panjang, babak penyisihan grup sudah dimulai lebih awal, dan pertandingan promosi berikutnya secara alami akan dimulai lebih dulu. Yang Siren, yang pergi ke Nanjing bersama Liu dan tim sepak bola, tampaknya telah bolos kelas. Saya sangat senang kecanduan bahwa saya tidak meminta cuti dari sekolah ketika saya pergi ke Nanjing. Tapi ketika Liu dan rombongannya meninggalkan kota center, rumah keluarga Huang di ibu kota akan meledak. Pada saat ini, semua anggota keluarga dari keluarga Huang sedang duduk di ruang tamu yang terang dan luas. Seorang lelaki tua tinggi sekitar 1,85 meter duduk di kursi utama. Pria tua itu tampak seperti berusia hampir 80 tahun, tetapi matanya cerah, pinggangnya lurus, dan tidak ada tanda-tanda bulan sabit di punggungnya. Di tangan lelaki tua itu, ada sepasang kantong empedu besi mengkilap, dan suara besi berdenting saat kedua bola besi besar berputar, membuat seluruh ruang tamu merasa sedikit tertekan. Duduk di kedua sisi aula adalah pria parubaya berusia 40-an dan 50-an. Dapat dilihat bahwa keluarga Huang adalah keluarga besar yang sangat tradisional, dan pertemuan keluarga mereka tampaknya tidak mengharuskan perempuan untuk berpartisipasi. Di luar ruang tamu yang besar, ada juga sekelompok anak muda berusia 20-an dan 30-an, mereka semua adalah keturunan generasi ketiga keluarga Huang. Sudah berapa lama sejak saya menghubungi Dilan? Suara lelaki tua itu sangat keras, dia melirik dua baris orang parubaya yang duduk di bawah, dan berkata. Dilan ingin menikahi gadis dari keluarga Ye, tetapi orang lain telah kehilangan kontak. Ada apa, ayah? Saya merasa sesuatu telah terjadi pada Dilan. Seorang pria parubaya duduk pertama di barisan kiri berdiri dan berkata, 3 hari yang lalu, Dilan menghubungi gurunya dan mengundang senior Wu, sang dewa Bamau, untuk pergi ke kota center. Tapi saya telah menghubungi di sana, dan sekarang bukan hanya Dilan yang hilang kontak, tetapi bahkan senior Wu juga telah kehilangan kontak. Bang! Pria tua dari keluarga Huang tiba-tiba menamparkan keras kantong empedu besi di tangannya di atas meja kopi di sampingnya. Meja kopi kayu solid sebenarnya dihancurkan oleh 2 galeri besi. Pada saat ini, suasana di ruang tamu keluarga Huang tiba-tiba menjadi sangat serius. Apakah ada informasi lebih lanjut? Orang tua dari keluarga Huang bertanya. Pria parubaya yang baru saja berbicara berkata, ya, saya mendengar nama bernama Liu. Ketika Dilan pergi ke center, dia sebenarnya pergi mencari gadis itu dari keluarga Ye, tetapi ada seseorang bernama Liu. Yang membuat masalah. Liu. Orang tua dari keluarga Huang mengerutkan kening, tidak peduli siapa itu, beritahu dia bahwa jika dia berani memprovokasi keluarga Huang, konsekuensinya akan sangat serius. Dimengerti.
Pemimpin setengah baya itu membungkuk kepada lelaki tua itu, dan bersumpah, saya secara pribadi akan membawa seseorang ke sana. Jika Liu melakukan sesuatu pada Dilan, saya pasti akan membiarkannya mati. Ini masih menyakitkan. Jangan katakan omong kosong ini, saya ingin Anda membawa Dilan kembali dengan selamat. Keagungan lelaki tua keluarga Huang sangat agung, bahkan jika dia berbicara kepada anak-anaknya, itu juga perintah. Iya, saya pasti akan membawa Dilan kembali. Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi tegas, Ayah, Dilan adalah putra saya sendiri, bagaimana mungkin saya tidak mengutamakannya? Di tempat lain, di hotel bergaya villa di kota raja, Huaxia, Doni Wuhen sedang berbicara dengan beberapa pria dan wanita parubaya. Paman, saya hampir kehilangan nyawa kecil saya di kota center. Anda harus memanggil saya. Bagaimanapun, di dunia ini, ada Liu tanpa saya, dan tidak ada Liu bersama saya. Saya Liu mengambil semua 6,9 juta yang saya bekerja sangat keras untuk menyelamatkan, dan sekarang keponakan Anda dan saya telah menjadi anak miskin. Gu, jangan diam, toh, saya tidak akan membuka cabang di investasi center. Sekarang, saya tidak ingin melanjutkan ke universitas di center itu. Ketika Doni Wuhen membuka mulutnya, itu penuh dengan energi negatif, yang membuat alis pria dan wanita paruh baya ini berkerut. Wuhen, mendengarkanmu, bahwa Liu benar-benar pantas mati. Karena itu masalahnya, paman aku akan membantumu. Paman Doni berkata, kamu juga telah berbicara tentang Liu untuk waktu yang lama, dia tidak akan ikut Nanjing. Di Universiade. Industri keluarga Don kami terutama di kota Raja dan Dragon. Dan di Nanjing setara dengan pangkalan kedua kami, dan ada kekuatan dunia bawah terkuat dari keluarga kami. Mata Paman Doni berbinar, dan kemudian dia berkata, keluarga kami dapat bangkit hingga hari ini, dan tidak mudah untuk memenangkan rekan-rekan lain yang tidak dapat mengangkat kepala mereka. Keluarga Doni kami telah meluncurkan badai, tetapi itu sangat menakutkan. Terutama di Nanjing. Tempat itu. Bibi Doni Wuhen adalah yang paling beracun, dan dia juga tipe yang lebih jahat di antara wanita. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, apa yang kamu bicarakan? Biarkan Wuhen pergi langsung ke Nanjing, memobilisasi kekuatan dunia bawah di keluarga kami, dan langsung membunuh Liu. Sambil berbicara, Bibi Doni mengeluarkan kartu platinum yang diukir dengan cili peso dari tas tangannya, dan menyerahkannya kepada Doni Wuhen. Ketika Doni mengambil kartu platinum ini, tangannya gemetar karena kegembiraan. Bibi, apakah Anda benar-benar memberikan ini kepada saya? Terima kasih Bibi, kamu yang terbaik. Doni Wuhen mengambil kartu platinum, berbalik dengan bersemangat dan berlari keluar. Ini bukan akhir, di bangunan bergaya villa lain yang berjarak kurang dari 200 km dari Villa Doni, beberapa pria dan wanita muda bersiap-siap untuk pergi. Kota Raja termasuk daerah pegunungan, jadi bangunan bergaya villa semacam ini dapat dilihat di mana-mana. Beberapa adalah restoran biasa, dan beberapa adalah rumah pertanian, dan villa ini tidak dioperasikan oleh dunia luar sama sekali. Ini adalah aula tempat Liu mengatakan bahwa sekte bela diri racun, yang dikatakan sebagai tiga darah campuran yang lebih rendah, berada. Beberapa pria muda yang siap untuk pergi berdiri berjajar seperti tentara, dan di depan mereka berdiri seorang pria parubaya mengenakan pakaian pelatihan. Pria parubaya itu berkata dengan wajah dingin, kalian adalah murid dari generasi muda yang menggunakan racun terbaik dan memiliki kungfu terbaik. Ketika Anda pergi ke Nanjing kali ini, tujuan Anda adalah untuk membunuh Liu, dan Yang Siren. Pria parubaya itu melanjutkan, ini misi hanya memungkinkan jika Anda berhasil, Anda tidak boleh gagal. Jika Anda gagal, Anda tidak harus kembali hidup-hidup. Iya. Setelah beberapa pria dan wanita muda menjawab, mereka segera bubar. Itu benar, mereka tidak bertindak serempak, tetapi bubar. Dan villa ini jelas memiliki gerbang, tetapi mereka memanjat keluar dari dinding dengan fisik yang kuat. Setelah beberapa pria dan wanita muda pergi, senyum licik melintas di wajah pria parubaya itu, keluarga Huang, Anda benar-benar tahu cara bermain, di permukaan, Anda ingin membunuh Liu, tetapi target sebenarnya adalah seorang gadis bernama Yang. Apa sebenarnya tujuanmu? Apa perhitungannya? Liu pasti tidak tahu bahwa setidaknya tiga kekuatan telah memutuskan untuk membunuhnya, dan dia telah tiba di Nanjing setelah beberapa jam terbang. Bersambung.